Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mekah, Madinah begitu dekat bagi yang rindu ke tanah suci. Kalau salam dijawab belum semangat, kita ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat yang merindu jannah, kalau tak ada secawan tinta takkan kugubah sembahyang puisi. Kalau bukan karena cinta takkan hadir aku kesini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina wa asbana bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, calon dan alumnus jamaah haji dan umroh, Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu, calon-calon ahlul jannah, Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur sekali hari ini kita berkumpul di sini di taman-taman surga. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendika, bila kalian melewati taman surga, singgahlah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah ngendika bersabda, itulah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan alhamdulillah biasanya di taman surga itu saking nikmatnya itu sampai ada yang sare. Loh, kok kenapa kamu pengajian kok tidur? Iya, karena kan taman surga. Jadi makanya betul-betul taman yang sangat membahagiakan. Maka kalau ada orang pengajian tertidur nggak apa-apa, tertidur aja dapat pahala. Allahumma amin. Nah, makanya bersyukur sekali. Nanti semoga hadirnya kita di sini akan menjadi bagian dari saksi keimanan. Kita saling mendoakan, saling mencari di surga. Karena memang intinya adalah tema kita bersama Ayah Meraih Jannah adalah bagaimana ikhtiar kita bareng-bareng memantaskan diri untuk menjadi calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Dan itu mulai dirintis dari diri kita. Di antaranya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Masya Allah, maka orang yang khusyuk dalam sholatnya itu sudah menikmati indahnya taman surga di dunia dalam ibadah. Sehingga Pak, saking nikmatnya sholat, rasanya itu sholat itu gak ingin selesai. Karena apa? Rasulullah nanti ngendika, ya Bilal, arin Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat, bukan dari sholat. Jadi lihat jenengan ada masalah, mungkin utangnya akeh. Sholat, insya Allah nanti tenang, minimal pas sholat gak mikir utang. Minimal ya, karena sing akhir tegel. Ya Allah. Jadi insya Allah dengan sholat kita akan merasakan nikmat. Bahkan saya sedang merancang untuk anak-anak kecil, anak-anak muda, bagaimana dari sholat selesai coklat. Nah, jadi kalau makan coklat tuh di
dicelup, diputer, lalu dijilat. Jadi nikmat sekali. Kok kamu nggak selesai? Lah sholat itu nikmat, maka dibaca dengan enak, lezat, dan sehingga makanya tidak protes kalau imamnya nanti bacanya panjang. Bacanya surat Al-Baqarah. Wah, selesai Al-Baqarah ganti Ali Imran. Masya Allah. Al-Nisa. Masya Allah. Maka kemudian nanti ada yang konfirmasi. Ustaz, bacaannya kemarin kepanjangan. Kenapa? Karena dengan sholat subuh kok baca Al-Baqarah. Oh ya, besok ganti. Ganti surat. Ternyata ada jamaah yang tahu bahasa Arab sedikit-sedikit. Wah, ternyata ini kok suratnya ganti surat Al-Fil. Ini surat Al-Baqarah sedua banget kan. Ini surat Al-Fil, surat gajah lebih gede meneng. Jamaahnya pergi karena tidak tahu bahwa surat Al-Fil. Nah ini, makanya hal seperti ini nanti moga-moga menjadi inspirasi kita dalam keluarga kita menjadi sosok ayah yang dirindukan bersama ayah meraih jannah. Karena intinya ayah yang dirindukan, ayah yang meraih jannah itu bisa menceritakan, membuat anak itu senang lalu dirindukan. Saya mengajak bapak ibu, terutama bapak lu nih, bapak berani gak tanya sama anaknya, Le, kowe seneng karo bapak ora bahaya. Lah kenapa? Bapak itu kalau pulang pasti tidur, kalau nggak tidur pasti pergi. Wah, bahaya. Nah makanya nanti kita coba dengan kajian ini semoga kita akan insyaf ya menjadi ayah yang baik, ayah yang dirindukan, ayah yang bahagia. Oke ya. Dimohon maaf nanti kalau ada yang menyinggung perasaan ya, karena sebaik-baik pengajar ada yang menyinggung. Ada sadar setelah itu akan berubah menjadi baik karena saya itu hasil produk ayah yang insaf. Gara-gara dulu saya itu jadi bapak yang jarum super, jarang di rumah suka pergi. Juga kadang-kadang si mantupang siang malam tunggu panggilan. Jadi tahu-tahu sana kemari ya, karena jadi bang baik juga mencari segenggam permata dan sekarung beras. Itu. Nah, akhirnya saya sadar seorang ayah itu harus selalu dekat, selalu lekat, selalu menjadi inspirator yang tidak pernah kendor buat putra putrinya. Ayah yang keren, ayah yang dirindukan, ayah yang menjadi idola, menjadi dambaan, menjadi rujukan, menjadi referensi. Pak, kalau begini boleh nggak? Oh jangan, berarti kita jadi referensi. Nah, bagaimana caranya ngaji yang baik, bagaimana cara sholat yang khusyuk, bagaimana menjadi anak yang berbakti, anak yang solihah itu nanti rumusnya para ayah itu akan menjadi referensi. Nah ini insya Allah nanti dengan kajian ini, karena saya dulu mulai sadar menjadi seorang ayah padahal saya sudah menikah tahun 94. Saya nulis buku ini tahun 2012 ketika saya sering meninggalkan anak saya dan kemudian pernah ada seminar di Unsri Palembang. Itu saya berusaha pulang karena anak-anak wisuda biasanya Sabtu, ini wisuda kok Senin. Saya ngisi Sabtu Ahad, Senin cari pesawat paling pagi, kemudian dari Solo bandara ke rumah, kemudian naik taksi sampai di tempat wisuda. Alhamdulillah wisudanya sudah selesai, tapi alhamdulillah masih bisa foto-foto itu kenangan karena itu tahun 2012, tahun 2015 anak saya meninggal setelah mukhoyat Quran selama 4 hari dan menghafalkan murojaah Al-Quran. Makanya saya salah satu kebahagiaan adalah mengantarkan anak menuju husnul khotimah. Allahumma amin. Makanya selalu kita hadirkan menjadi orang tua yang mendoakan putra putrinya dengan segala kelebihannya. Putra putrinya kita terima karena semua anak adalah amanah dari Allah. Jangan sia-siakan amanah itu, harus kita gulawentah supados dados putra putri ingkang solih lan solihah. Allahumma amin. Mugi-mugi rezekine kathah babar melimpah. Allahumma amin. Saged tindak Mekah Madinah lan Arafah. Allahumma amin. Satunggalipun saking Mekah Madinah Arafah saged tumbas sawah. Allahumma amin. Nah,
Nah, ketika menjadi ayah ini cara memulai ya. Menjadi ayah termasuk ibu juga nanti. Jangan katakan kepada anak, pergilah sholat. Kalau tidak, kamu akan masuk neraka. Seringkali kan, sholat, berkolu. Tapi katakanlah kepada mereka, nah, ayo sholat bersamaku. Semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Itu maknanya. Bersama ayah meraih jannah mengubah cara kita berdakwah, ngajak ibadah, amar ma'ruf nahi munkar dengan bahasa surga. Ojo bosan rokok, karena di dalam Al-Quran kita diajarkan amar ma'ruf baru nahi munkar. Tapi kadang-kadang kita nahi munkarnya dulu yang didahulukan. Hari banyak yang lari, anak ketakutan. Bener gelem tangan kanan rumah sakit, tangan dua kuburan. Nah, tapi harus kita ubah. Orang Betawi itu punya metode dakwah yang menarik, Pak. Elus, jidak. Di ngelusnya PKL ada di jidak. Ada dia anaknya dolari, ada di jidak terus. Bocor dolari lato-lato. Ini kalau senang lato-lato itu artinya apa? Solato. Nah, jadi sebenarnya itu ada inspirasinya. Saya ketika ada anak kecil di masjid, tak pegang kepalanya, Bapak Ustaz, caci tak bengake dari Ustaz seperti Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, innaka gullamun mu'allimun. Sesungguhnya kowe jadi bocah sing pintar, sing cerdas. Allahumma amin. Ini yang harus mulai kita ubah cara pandang kita, cara mendekati putra putri kita sehingga wah aku seneng karo bapaknya, apa nek teko mesti ndongake karo kayak coklat. Allahumma amin. Pak, mbok jenengan sering umroh mau boleh? Ben bapak bawa coklat, yo tungake Allahumma amin. Ku tungake sama Husnul Iman iso umroh kabeh karo Pak Solihin. Allahumma amin. Ya. Jadi itu selalu iringi setiap langkah dengan doa, jangan menakutkan, jangan sampai menjadi ayah serem medeni. Sapa macam-macam. Ora mesti ngomong, bapak, menekabeh. Kok ini bapak turu agak rame. Ya, itu ya pertama. Karena ayah adalah sosok yang menjadi panutan buat anaknya. Jadi bahagia menjadi ayah ini bersama ayah meraih jannah. Ini mungkin dengan ngajian boten marem untuk maca bukune. Menjadi panutan, dirindukan karena sholatnya, karena kata-katanya. Saya pernah anak itu minder. Tak cekel tangane, siap mas, think fresh, do the best, get success, no stress, wes bablasan ini. Jadi anak saya itu yang nomor 1, 2, 3 minder itu. Tapi kemudian saya motivasi, benar-benar semangat. Bahkan saya tulis namanya pakai banner itu Profesor Dr. Haji Fahri Abdul Fatah MSc. Padahal baru SD kelas 5. Untuk memotivasi. Iya, karena tradisi para ulama adalah memberi nama anaknya dengan nama yang luar biasa. Makanya mau jenengan kono duwe putra duwe kamar isi nama Profesor Dr. Haji siapa? Profesor Dr. Haji Husnul Autor. Nah, ya udah. Ya, itu misalnya nama-nama anak itu menjadi doa kita yang kemudian kita suruh, dan itu kalau jenengan pas umroh haji itu mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah, anak saya ini namanya ini, ya Allah, mudahkanlah urusannya, Allahumma amin, berkahilah rezekinya, Allahumma amin, dan sebagainya. Itu ya, jadi ayah itu menjadi panutan yang sangat dirindukan, sosok yang nanti akan menjadi teladan. Karena dalam kaidah bahasa Arab dikatakan begini Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab dikatakan al-qudwah qabla ad-da'wah. Keteladanan itu sebelum ajakan. Jenengan ngajak anake salat ning masjid ra mangkat-mangkat. Ngopo? Lah bapak nonton TV bae kok. Harus kita abiar ning masjid, coba melu. Nah, kakak saya punya lagu. Pada hari Jumatku ikut ayah ke masjid, naik sepeda istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di depan ayah yang model sepeda, mengendari sepeda supaya baik jalannya. Kring 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 bersama sepeda ayah Novi. Tapi lagu anak saya buku TK. Itu bikin lagi yang menyenangkan.
Termasuk lagu Matahari Terbenam, jangan sampai diudan-udani. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya. Mau ada di arah burung hantu. Padahal kan muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar suara adzan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Anak itu berbondong-bondong masjid. Apa mana masjidnya makmur, pokes naik. Allahumma. Nah itu, Masya Allah itu. Makanya kudu kreatif. Boleh bapak rasa ibu ingin nyanyi karena kalau kudu nih. Itu. Nah, menyenangkan karena saya jadi ayah menyenangkan karena apa anaknya ayo gitulah apa healing ya teman-teman ya oke ya jadi ayah adalah sosok panutan mulailah dengan keteladanan dalam kata-kata, keteladanan dalam tindakan, keteladanan dalam memuliakan perempuan yakni ibunya ayah atau istrinya ayah atau putrinya ayah. Masya Allah nek jenengan birul walidain kali simbol jenengan gua anake melu kama tadi mutudan sebagaimana kamu perlakukan begitu pula kamu akan diperlakukan. Biru abaakum ya biru abnaku, berbaktilah kepada bapak ibumu maka anakmu akan berbakti kepadamu. Diajak ziarah, diajak dongake, diajak silaturahmi. Masya Allah itu ya. Ini baru yang pertama, padahal suratnya 34 berarti nanti sampai maghrib nih. Yang kedua ya, jadi semoga suatu saat kita bisa menjadi ayah yang dirindukan. Kok sudah? Harus apa nih? Cucu lain diri. Nah, oh masih ini. Oh kok cepat tadi? Nah, saya ulangi ya. Jadi ketika menjadi ayah jangan katakan kepada mereka pergilah sholat, kamu akan masuk neraka, tapi katakan kepada mereka ayo nak kita bersama-sama sholat bersamaku, semoga kita bisa bersama-sama masuk surga Allahumma amin. Karena ayah adalah panutan. Kalau tadi bahasa Arabnya al-qudwah qabla ad-da'wah, bahasa Inggrisnya children see, children do. Apa yang dilihat oleh anak-anak itulah yang nanti dilakukan, dikerjakan oleh anak-anak. Bapaknya seneng maaf ya, miso. Ngerti miso betul? Miso mundak-mundak ya. Wow, apa? Muni-muni, kesel aku. Anak bapaknya sering miso-miso, kok anaknya ya miso-miso. Bahkan miso-miso fase, manggu kol-kola, manggu makoraju, manggu tajul. Bahaya nih Bu. Nah, kita harus menjadi bapak atau ibu, ayah, bunda itu sing sabar, sing waras ngalah. Jadilah ayah seperti pohon mangga. Biarlah mereka melempari kamu dengan batu, bet, tapi kamu membalasnya dengan buah mangga. Maka anak-anak akan senang. Mana lagi. Karena kebaikan itu akan membuahkan kebaikan yang lain. Bahkan kita harus membalas keburukan dengan kebaikan. Nah makanya kuncinya bersama ayah meraih jannah itu adalah kita punya sikap, bahasa Inggrisnya itu attitude. Jadikanlah sikapmu penentu suksesmu. Jangan jadikan suksesmu penentu sikapmu. Maksudnya kan? Maaf ya Pak, Bu. Kadang nih anaknya prestasi, ranking siji di sudah. Alhamdulillah anaknya bapak. Rankingnya tolong itu biar anak ibu Saya kok orang ini. Jadi jangan sampai kita hanya menghormati, menghargai, memuliakan anak gara-gara prestasi, tapi kita menghormati, menghargai karena usahanya. Gimana kamu? Saya pernah, betul-betul saya alami. Nih, aku ranking 30 itu, aku ben SMA kelas 1 ranking 30 itu. Akhirnya betul naik, meningkat, bisa lulus SMA. Ya, saya kedokteran, ya, meskipun nggak jadi dokter. Kemudian anak saya sekolah di sekolah gratis, SETIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah gratis. Padahal dulunya ranking 37, tapi kenapa? Wis apa?
Ya, penting terus dimotivasi. Ini jadinya kita kadang-kadang ketika kita melihat kekurangan, kesalahan pada anak kita, itu sesungguhnya cermin pada diri kita. Oh Jojo aku tahu mono kae. Nah, tapi insya Allah kita berusaha untuk memperbaiki. Kuncinya adalah kita memperbaiki akhlak, adab, attitude, tata krama, unggah ungguh, sholat bowo, sopan santun. Karena gini, saya pernah ke Banjarmasin. Ada 20 anak mendaftarkan sekolah ke Jawa. Dari 20 anak yang diterima di Jawa sekolah favorit hanya satu. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling cerdas, tapi yang paling baik akhlaknya, yang paling baik adabnya, yang paling baik tata kramanya. Memang nanti ada istilah adab, akhlak, tata krama beda-beda, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah jadikanlah sikapmu sebagai penentu suksesmu. Ojo kowe seneng nek pas berhasil tapi kamu juga ridho ketika kamu gagal. Jadi siap menerima takdir Allah itu yang terbaik. Sehingga kita tidak terlalu mendewa-dewakan kesuksesan, tapi kita bisa menerima alhamdulillah kowe jadi anak soleh aku seneng. Karena di dalam kaidah pendidikan anak ada kaidah yang penting banget. As-sholahu minallah wal adab minal abad. Kesolehan anak itu datangnya dari Allah, wal adab, sedangkan pendidikan adab tata krama tadi datangnya dari orang tua. Kan hadisnya gitu, hadisnya gini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa kok bapaknya? Ini mewakili bapak ibu, tapi memang disebutkan secara khusus karena di dalam Al-Quran ibu-ibu otomatis dia menjadi pendidik anaknya. Tapi bapak itu perlu diingatkan, Pak ini anakmu loh, didikan. Maka ada surat Luqman, ada ayat Ibrahim, ada ayat Nabi Yakub yang nanti dalam buku ini salah sebagian, belum semuanya karena rampung-rampung saya tulis tentang ayat itu. Karena setelahnya ada sequel ayat soleh penuh kasih. Jadi bagaimana menjadi ayat yang soleh? Kalau jenis solihin berarti bulannya mau saleh ayat soleh penuh kasih. Nah ini, jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak menuju kepada kesolehan, di antaranya dengan pendidikan kebaikan. Di dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkannya, nah ada apa ayah? Kamu jaga ibadahmu, jaga dirimu dengan ibadah. Kenapa ayah? Ketahuilah ayahmu dulu di rumah ini, di kamar ini menghatamkan Al-Quran 12.000 kali. Maksudnya kok? Wong tuane seneng maca Quran, seneng deres, seneng tilawah. Nah makanya kita berharap salah satu ciri diri kita menjadi orang beriman maupun putra putri kita adalah kita beribadah itu bukan karena beban, bukan karena paksaan, tapi karena kerinduan. Kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mulai anak-anak melu kok, bapakku ketemu seneng banget maca Quran tuh, aku tak melu maca. Ada anak melu maca ning bubune kuali. Nah, maca buku, maca majalah atau maca majalah pernah ini anak ini bisa nyata. Anak baca majalah isinya tentang makanan, buka orang nyang kenyang. Maca majalah suara. Karena isinya gambar-gambar makanan. Nah, ini namanya kita bahagia bersama anak dalam kehidupan sehari. Nah, jadi kekokohan kepribadian, sikap hidup adalah kata kunci keberhasilan kehidupan. Upaya pengokohan kepribadian sebagai sosok guru peradaban harus terus dilakukan sampai akhir kehidupan. Jadi ngeten, dadi wong tua sing apik, aja leren dadi wong apik sejak menjadi seorang ayah, bahkan sebelum menikah. Itu sampai akhir hayat kita menunjukkan sosok ayah yang dirindukan, sosok ayah yang teladan, sosok ayah yang tulus gimana? Not tulus niku hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Gitu ya. Jadi kita memberi
pinter ora digawe, kasih sayang, kasih doa. Bu anak ranking atau orang tetap disayangi, tetap dihormati, tetap didukung, tetap didoakan. Karena kadang-kadang ada anak yang tidak terlalu pinter, tidak terlalu juara, tidak terlalu prestasi, gawane mung tunggu omah. Ning malah pahalane akeh, dikongkon ning warung mangkat, dikongkon ning sawah mangkat, dikongkon nganterke jagung mangkat. Malah pahalane akeh. Makanya salah satu inspirasi buku ini saya pernah ada cerita yang kemarin ustadznya pernah kesini, Ustadz Salim Afila yang dulu menceritakan kami langsung di garasi kepada Ustadz Fauzi Latif. Dulu ceritanya gini, saya dulu ke Singapura, perjalanan dari Jakarta ke Singapura bertemu dengan ibu-ibu dengan pakaian yang lusuh, ya kita di suasana dari jepit lah. Nah, Jakarta Singapura, lalu bertanya, Bu tidak pundi, Anuna mau ke Singapura. Singapura dulu kok dari TKI, dari TKI udah membantu rumah tangga masak sesuai. Nah, ada acara apa Bu? Nak saya mau mengunjungi anak saya yang kedua di Singapura itu sedang lahiran itu babaran ya babaran. Nah kerjanya apa di Singapura? Nak anak saya di Singapura itu tukang gambar tuh. Oh arsitek, iya mungkin itu. Dan di sana sudah punya permanen residen. Permanen residen itu artinya sudah punya rumah tinggal di sana, sudah diakui sebagai penduduk di Singapura. Itu mahal Pak, tapi belum bisa jadi citizen kan tahapnya. Citizen nanti di atas. Nah, putra ibu berapa? Putra saya 4 nak. Lah yang nomor 2 itu yang tadi nomor 2 nak. Yang nomor 3 sedang di London, sedang ngambil spesialis kedokteran, masya Allah. Yang keempat juga sedang di UI, sedang ngambil kedokteran, masya Allah. Nah yang pertama, yang pertama di rumah. Maaf ya Bu, oh nggak apa-apa. Justru saya bangga dengan anak yang saya pertama. Kenapa Bu? Karena anak yang pertama rela mengurusi sawah tinggalan bapaknya agar adik-adiknya bisa sekolah tinggi, masya Allah. Jadi seorang ibu yang tulus hati, ayah yang tulus hati, menghargai putra putrinya bukan karena jabatan, bukan karena titelnya, tapi karena mungkin pengorbanannya, ketulusannya, keikhlasannya, kesungguhannya untuk menjadi satu tim keluarga yang insya Allah bisa menjadi sarana masuk jannah Allah. Itu yang saya juga sedang belajar. Saya berusaha menghargai anak-anak putra putri saya. Sama semangatnya ada listriknya bapak juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menghadirkan ayah meraih jannah, Bapak Ibu ingat gak pernah doa yang sering dibaca, moga-moga pernah berdoa dan masih ingat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata dari doa itulah salah satu penggerak hati kita untuk menghadirkan sosok ayah yang bisa bersama keluarganya meraih jannah. Karena di dalam doa itu ada 4 fungsi keluarga. Ini bukan kuliah pranikah, tapi mungkin mengingatkan bangun nikah atau bangun cinta, bangun tresno. Muga-muga kembali hadir dalam keluarga kita, keluarga yang asmara, as-sakinah, mawadah, warahmah. Apa fungsi keluarga? Coba dicek. Sudahkah fungsi pertama qurrata a'yun, yakni menjadikan keluarga fungsi rekreatif? Kan ada lagunya, rumahku surgaku baiti jannati. Makanya baiti jannati itu adalah ketika ayuhannas afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bilali wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi pertama fungsi keluarga itu fungsi rekreatif. Ketika kita berada di rumah, wahai suamiku, kenapa kamu gak pergi-pergi bekerja? Wahai istriku, rumahku seindah istana jadi aku gak pergi-pergi. Wah, ini modus.
Karena betul keluarga itu harus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini ada tafsirnya, ada seorang ulama namanya Sa'id Ibnu Musayyib tanya pada putrinya, "Do, ya ayah, apakah kamu sudah tahu arti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar?" Tahu ayah, kebaikan akhirat itu surga. Tapi saya nggak tahu ayah apa kebaikan dunia. Wahai anakku, wahai putriku, kebaikan dunia itu adalah istri solihah. Jadilah kamu wahai do, istri yang solihah. Karena dalam hadis dikatakan ad-dunya umata wa khairu mata idunya al-mar'atus solihah. Maka nanti ibu-ibu pulang dari sini masak sing sae, masak sing enak, jadikan rumah seindah jannah. Wah, lho terus bapak era nang masjid. Yo nek wayahe salat nang masjid. Nek wayahe salat nang masjid yo engko dikandani Pak, nek sampean ora nang masjid salat berjamaah 5 waktu, kok sampean dadi suami yang salehah. Jangan bapak dadi suami yang salehah. Oh gitu. Jadi fit dunia hasanah adalah istri yang salihah, dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal suami, menjaga harta dan kehormatan suami, harta diri dan kehormatan. Nah ini makanya monggo bapak ibu sekalian, pertama kita hadirkan. Caranya apa? Sering ucapkan salam. Masuk rumah, dok, assalamualaikum, lirik, jawab, dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makanya kalau nanti ada yang jawab, mana lirik kan dan siap-siap macaan loh, Pak. Rotok banten. Terus assalamualaikum ya ahlul jannah. Wah langsung teko kakak. Wah sambutan yang sangat meriah. Langsung bagi-bagian. Iya, rumah itu surga. Inilah. Nah kalau kita menjadi sosok suami istri yang harmonis, anak-anak senang. Bapakku waru ibuku kompak. Kaya wong Banyumas, kaya wong Cilacap. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang ngapak, orang merah. Semangat aku dari keluarga aku tak contoh orang bapak ibu, betul akhirnya. Ini. Tapi kalau maaf keluarga kita broken home, sering ada piring terbang, sering ada lomba balap karung. Wah, akhirnya apa? Akhirnya anak tidak mendapatkan contoh sosok keluarga yang bahagia. Akhirnya menderita, akhirnya mencari-cari sumber yang baik. Nah maka di Amerika anak-anak putri yang sering mendapatkan rangkulan ayahnya itu dia akan terhindar dari free sex, pergaulan bebas. Karena apa? Dia merasakan ada ketenangan, kebahagiaan, ada ikatan psikologis yang kuat. Karena nanti yang didapatkan, aku kepingin nanti mencari suami seperti ayahku mencintai. Insya Allah. Itu yang akan menginspirasi. Anak laki-laki juga gitu. Seorang ayah perlu merangkul anaknya laki-laki, diberi semangat, diberi motivasi, diberi dorongan. Ayo, kamu bisa, kamu siap nanti bersama Abi. Kemana? Abi mau ngisi traweh, kamu. Abi mau ngisi kultum. Apa itu Abi? Kuliah 7 menit. Tadi nanti Abi juga ngisi kulkas. Apalagi itu kuliah ringkas. Apalagi saya mau ngisi cerpen, apa ceramah pendek. Kamu sudah sekolah tahfidz Quran, kamu sudah hafal beberapa juz, alhamdulillah saya sudah hafal 30 juz. Nah kamu nanti jadi imam, Abi yang kultum, siap. Nah suatu saat dijak. Nah gitu, sehingga anak merasa, wah aku udah ngapal Quran kamu. Ngancani Abi ngisi tarawih, ini mau jodoh, coba juga. Nah ini anak itu berprestasi. Nah suatu saat kita menjadi, wah Mas, Abi rasa ngisi khutbah Jumat, kamu yang gantikan. Siap, nah karena sudah dilatih. Ya anak-anak kita latih, tapi kalau enggak, bapak ngisi dakwah sana, anak itu lah, nggak pernah diajak. Ada kok, ngisi, mau bapak ratu mandani kok, tapi ratu siap. Nah ini fungsi rekreatif itu pertama harus diwujudkan suasana ayah bunda yang harmonis, karena dalam ilmu psikologi keharmonisan bapak ibu itu bisa menciptakan keberhasilan 80% dalam proses pendidikan anak, dan ini penting banget. Nah ini yang pertama, fungsi rekreatif rumahku surgaku fid dunya hasanah, adanya sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, dalam keluarga menjadi keluarga yang dirindu surga,
bersama ayah meraihana apabila kita selalu melakukan apapun diniatkan sebagai fungsi investasi dan tidak pernah hilang, tidak pernah musnah kalau kita niatkan lillah. Bahkan lelah bisa jadi lillah. Lelah kita ngajar, lelah kita mencari nafkah, lelah kita mungkin mendidik anak, lelah kita dalam aktivitas, tapi tetap lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga kita nggak pernah maaf ngundang-undang, wis tak gedhe, wis tak pakani, tak pakani, kok warung ora ngajeni. Jangan, kita ikhlaskan. Becak ape, becak soleh, becak pinter. Tolong mari kita bersama-sama menjaga keluarga kita. Kita investasi dengan kebaikan, perbanyak sedekah. Wong Jawa ngarani pager mangkok luwih becik tinimbang pager tembok. Terus ya to tembok. Ya. Awake dhewe dadi wong Jawa kuwi tuna satak ning Batisana, rugi sedikit tapi buatnya gede akeh. Nah, ilmu marketing itu faktor kalinya Pak Soli ini dodol kayak diskon, padahal itu akeh. Lagi kayak diskon itu wong siji tok. Nah, itu kan di sana. Nah, ini penting. Seneng wewe, seneng sedekah, seneng silaturahim. Nah, ini kita jadikan semua kebaikan kita, semua pekerjaan kita, semua harta kita itu investasi yang nanti akan membawa kepada amal jariah yang tidak pernah henti. Idza mata mu'adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u. Jika anak Anda meninggal maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu kalau kita niatkan sebagai investasi, kita akan loss, kita akan tulus, kita akan ikhlas, kita akan enteng. Perbuatan baik kita berharapnya kepada Allah, bukan kepada anak. Karena berharap kepada makhluk kita akan kecewa. Berharap kepada Allah akan bahagia. Ya Allah, saya sudah mengerjakan ini karena mengikuti perintahmu ya Allah, maka saya serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah itu cara kita menjadi ayah. Kenapa? Dalam kisah-kisah ada anak yang sudah dilatih pintar ngomong, akhirnya nyeramai bapaknya. Ada anak dilatih pintar numpak motor, akhirnya lungo, motoran rapi. Ada anak yang dilatih nulis, akhirnya nulis status bapakku nganyel deh. Apa ya nih? Ojo-ojo waduh. Jadi kadang-kadang kita harus tetap ikhlas tadi, harus sudah kita berharap berdoa terus. Makanya salah satu komitmen suami istri agar bersama yang meraihana, kita tidak pernah lelah berdoa, tidak pernah merasa ya Allah kula pun donga ngaten-ngaten kok ora dikabul berarti istighfar yang selesai. Saya sebagai konsultan keluarga sering ada, Ustaz, anak saya begini, kok saya diajak sholat sih. Lah wong anake jenengan kok kalau saya ngajak ini gitu. Jenengan ora tanggung jawab. Jadi dia yang bikin masalah, kalau kok sing jawab itu piye? Nah, ya jenengan sing duwe donga yang punya perangkat gitu. Kalau ngandani tok ngandani hati catat. Jadi gitu. Jangan sampai kita memasukkan anak ke bengkel ini. Saat ini anak saya kawan dibimbing biar rajin sholat dari rumah, ya nggak pernah. Lah piye ini kok pondok pesantren kok bengkel? Nah, ini dari bengkel ke anak-anak sing rajin. Jadi jangan sampai kita masukkan anak ke pondok pesantren karena ingin bengkel. Tapi harus disiapkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau dididik ibunya dengan baik sehingga ketika ke masjidnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, beliau sudah siap. Ketika ada masalah, mulai deh akan teknisnya dadanya akan mangkat ini. Ini cara orang tua bertanggung jawab, karena tanggung jawab kita adalah kepada Allah, bukan bulunya yang punya tugas utama. Itu ya fungsi investasi. Yang ketiga, fungsi regenerasi. Jadi ini penting banget. Bersama ayah meraihana adalah kita memantaskan diri kita agar anak-anak menjadi penerus dakwah. Seperti Nabi Ibrahim berdoa, Rabbis alni muqimah shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan doa itu terkabul kepada Ismail, kepada Ishak. Dan di dalam kitab Sirah Nabawiyah dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ini, saya ini adalah hasil doa dari
bapakku atau kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kabar gembira dari sahabatku saudaraku Nabi Isa alaihissalam. Coba Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu tawadhunya, bah kula niki hasilnya dongane mbah kula niku lho Nabi Ibrahim. Nah, ini contoh bahwa doa kita mungkin tidak terkabul langsung, tapi mungkin nanti sekian generasi. Tapi yang penting harus tadi dalam Rabbis ani mukimah sholat wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa. Makanya saya selalu ketika ada dalam pengajian mendoakan di antara Bapak Ibu, insyaallah keluarganya nanti ada yang bisa tadi haji dan umrah. Allahumma terkabulnya kapan? Ya Allah a'lam bishawab. Karena jarak kita ke Mekah tidak akan semakin dekat kalau kita tidak segera melangkah ke sana alias daftar. Ini kalau kan pembimbing umroh ini motivasi. Ayo, kotak bimbing mono gawe proposal doa. Kemarin ada yang proposalnya tadinya kepingin punya perusahaan, tapi punya perusahaan yang pegawainya 1000 saja dikabulkan. Nah, karena apa? Allah Maha Pengabul doa. Nah, makanya ini fungsi regenerasi ketika Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, mata butuh mimbati. Nek aku mati, sapa sih kok sembah setelahku? Ini penting. Jadi jangan sampai kita tanya sama anak-anak, "Le, mata kulo mimbati pun aku mati ke mana nopo aja." Tapi siapa? Apakah kamu tetap sholat? Apakah kamu tetap ngaji? Apakah kamu tetap ibadah? Apakah kamu tetap dakwah? Apakah kamu tetap memakmurkan masjid? Apakah kamu tetap menghidup-hidupkan Al-Quran? Nah ini mata butuh mimbat ini pertanyaan penting. Karena biasanya jual aku dan bawa apa itu? Oh aku mati piye loh ya? Jadi kubur toh enggak? Ada orang kok bagaimana nasibnya anaknya kok depan tapi menanyakan dirinya. Ini makanya pertama kita selalu mengingatkan ibadah, sholatlah. Bukan sebelum kamu disolatkan, sholatlah agar kamu disolatkan. Karena ada orang yang nggak pernah sholat, rumahnya cedak masjid, begitu meninggal disolatkan dengan masjid ternyata pengkal terus nggak pernah. Itu kok dahulu Allah ingin cara wajahnya melekeh, ngilingi atau mengingatkan. Nah maka salah satu pendidikan penting dalam keluarga adalah muru auladakum bis-shalah. Serulah keluargamu untuk sholat wastabir alaih dan bersabarlah terus berusaha. Karena kalau sholatnya baik, saya yakin sholat yang baik dalam artian sesungguhnya memperbaiki wudhunya, memperbaiki rukunnya, memperbaiki gerakannya, bacaannya, insya Allah nanti pengaruhnya luar biasa pada diri maupun anak-anak. Maka saya sama istri punya target anak sebelum lulus SD kudu bener sholatnya. Karena apa? Karena kalau sudah betul sholatnya kita sudah enteng, tidak perlu tadi terlalu ngoyak-ngoyak. Tapi nih, sholat sudah pelayan ya perlu di kandani sing ape-ape, ya tenang, berwudu yang baik, menunggu adzan iqamah dengan berdoa. Insya Allah itu akan menjadi kebahagiaan qurrata ayun seperti kanjeng Nabi ngendika wajuila qurrata aini bis sholat. Dan aku dijadikan sebaik-baik qurrata ayun pandangan mata pada sholat. Ini makanya nanti kita ikhtiar. Kalau jadi sakit Pak bertahap. So kita semua belajar. Yang terakhir adalah fungsikan keluarga agar meraih bersama ayah meraih jannah adalah fungsi kepemimpinan. Jadi melatih anak-anak waj'alna lil muttaqina imam. Jadi kita mempersiapkan putra-putri kita selain solih solihah Allahumma amin, insyaallah hafiz hafizah Allahumma amin. Juga kita persiapkan anak-anak itu punya jiwa kepemimpinan alias apa? Punya sikap, punya integritas, tidak gampang miar-miur, tidak terbawa oleh arus. Karena sekarang banyak anak dipengaruhi narkoba, kurung lanang, belum mobil miras. Begitu. Anak-anak dalam pergaulan itu sering dipengaruhi, meskipun awalnya mungkin maaf dari sekolah Islam, dari pesantren itu sangat di pergaulan itu kalau nggak bentengnya kuat dari rumah itu bisa jebol. Nah maka tugas orang tua itu sampai dalam cerita ini saya kisahkan ada seorang bapak ketika anaknya mau tidur dia merobek kantongnya anak menurut duit orang, narkoba orang. Ternyata suatu saat di kantong anaknya ada uang yang tidak seperti biasa. Misalnya di zaman ini kadang orang itu mana itu kono duit
45.000 kayak akhirnya anaknya dibangunkan. Le, mohon dijelaskan supaya ayah tidak salah sangka, supaya ayah tidak sudon. Ini kamu kok punya uang banyak sekali, dari mana? Apakah uangmu sendiri, apakah mengambil dari orang, ataukah dari siapa? Lalu, ayah mohon maaf, tadi saya biasanya kan minta uang sama ayah 2.000 atau 5.000, tapi karena ayah sudah pergi, tadi saya dikasih ibu, dikasih umi, uangnya 50.000, dan ini sisanya 45.000 masih belum saya kembalikan. Ayahnya tenang. Inilah cinta seorang ayah, konfirmasi tentang kehalalan harta yang dibawa anaknya. Kenapa? Karena ini rahasia juga. Saya punya guru yang 10 anaknya hafizul Quran, Ustaz Mutamimul SH. Di antara rahasia yang paling penting adalah menjaga kehalalan harta. Jadi kalau hartanya halal, insya Allah itu membuat Al-Quran mudah dihafal. Allahumma amin. Makanya nih kadang-kadang yang ngapain? Aku ngapal Quran kok error gue, ngapal desa ayat kok hilang 5 ayat. Kok kita kok piye? Kok jojo aku ning mau lutung ji, mangan telu ngitung siji. Astagfirullah. Oh iya kae. Ada dibalani warung Pak. Taubatan nasuha ini mangan gedok kita bayar sisi. Kita bayar sisi. Nah, bisa jadi hal-hal yang sederhana ini perlu kita sadari. Nah, jadi ayat ini penting karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah anaknya bayinya nangis. Tiba-tiba ada perempuan Badui, saking semangatnya, saking empatinya, lalu memii anak Abu Bakar As-Siddiq yang sedang nangis. Lalu setelah itu ya Badui itu pergi. Abu Bakar As-Siddiq nggak ngerti siapa wanita itu, apakah wanita soleh atau tidak, wanita yang beriman atau tidak. Hanya kok Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke mulut bayinya untuk memuntahkan air susu yang sudah diminum agar tidak menjadi darah daging karena tidak jelas asal usul. Sampai seperti itu cara orang-orang soleh menjaga kehalalan harta yang dikonsumsi oleh putra putrinya. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Mari kita jaga. Karena saya dulu waktu sama Pak Dr. Sulawata di kedokteran ada seminar pengaruh makanan dalam pembentukan kepribadian. Jadi orang-orang maaf yang biasa makan daging babi nanti terpengaruh karakter babi. Iya, saya punya teman di Papua itu Ustaz Fadran Garamatan pernah ngandani bapak Bapak, jangan makan babi. Karena kalau makan babi nanti bapak seperti babi. Nah itu karena kemudian babi itu dikasihkan wadah, ternyata babi itu nggak peduli jantan betina itu pokoknya saling itu. Itu perilaku makanan dari apa yang dimakan itu akan berpengaruh. Nah sementara ada orang-orang biasa vegetarian makan dedaunan dia lembut. Ya, orangnya tapi kuat karena apa? Karena dia konsumsi makannya terjaga. Ini diantara pengaruh nanti dengan anak-anak. Nah, kita menjaga, memastikan seperti seorang ibu yang pesan sama suaminya, ayah, kalau ayah pergi carilah rezeki yang halal saja. Kenapa Mi? Karena ayah, kalau ayah mencari rezeki yang halal saja, insya Allah kami kuat menahan pedih perihnya rasa lapar. Tapi kami tidak mampu menahan pedih perihnya siksa api neraka nanti meskipun hanya. Nah ini makanya pesan istri itu jangan bulan duit silakan. Ibu koco, boleh sing halal, thayyibah, barokah Allahumma. Ini saling menguatkan, suami istri saling menguatkan supaya ayahnya istiqomah, orang ting belarah. Nah, tidak berlaku yang melakukan perbuatan tercela karena kalau istri nggak mengandani ya, nggak menasihati suaminya, bisa jadi suaminya mencari harta yang saksae atau tidak halal atau mentah makan perbuatan kan bahaya. Nah itu makanya kita harus memastikan. Nah termasuk harta-harta yang di rumah yang barangkali belum tentu hak kita. Ini kalau kita mendidik anak dengan baik, anak akan konfirmasi tanya, ayah, ibu, ada mana? Ini makanan kita bukan. Karena kalau di rumah kadang-kadang ada makanan titipan. Oh bukan, jangan dimakan. Itu punya orang, punya tetangga titipan. Iya, ini penting. Nah, wah, rokok berbak suwen. Nah, ya gue, ini mana ke berkosa. Nah, maka dari itu
insya Allah dengan menghidupkan fungsi ini, insya Allah ini satu bagian. Padahal ini kalau ngatur halaman nanti akan menjadi sarana kita minimal berusaha menjadi keluarga yang dirindu surga. Allahumma amin. Nah sudah jam 5 katanya pengajiannya sampai jam 5. Ya tak tulis waktu kan maghrib tekan isya dengan rakontur kalau saya disenani orang masak. Demikian dari saya, mungkin kalau masih ada waktu ada pertanyaan monggo, tapi kalau tidak kata Ustaz ya nggak usah mengada-ada. Kayaknya iya ya, kalau nggak ada nggak usah mengada-ada. Nanti simak selengkapnya di buku-buku yang kami tulis. Matur nuwun, aku lupa lihat wassalamualaikum. Mohon maaf bahasanya berdara pengen karena pulau niku cedak waktu aduh ratu. Ini tadi nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu diberi kesempatan kepada jamaah. Monggo Pak Abi dulu. Ya. Silakan pada Pak Abi. Saya mau menanyakan masalah dosa, Pak. Kalau dosa yang besar itu adalah syirik. Ini paling besar bisa masuk neraka nih, Pak. Bisa. Terus yang saya tanyakan dosa apakah yang paling kecil, Pak? Paling kecil. Itu yang saya belum tahu. Ya, kalau saya ini pakai manhajnya Gus Baha aja. Gus Baha ini punya dosa terbesar, ini bukan hanya adalah kemaksiatan terbesar adalah kebodohan. Itu yang pertama. Jadi kita kalau dianggap berbuat maksiat, kalau kita nggak berusaha mempelajari sesuatu, tidak akan menjadi dosa, tidak akan menjadi besar kecuali dengan dia beristighfar. Jadi dosa kecil tidak akan jadi besar kalau segera diistighfari. Dan dosa tidak akan dianggap kecil kalau dia terus dilakukan terus-menerus. Jadi maaf ya, maaf banget. Mungkin dosa kecil cuma sekedar mulai ke masjid sandalnya keliru. Kemudian saya ini pernah jadi ketua ROIS SMA, maka di CD boleh kayak gini. Kan biasanya ada yang mengamalkan ambillah yang terbaik, tinggalkan yang terburuk ya. Nah saya itu kan ngomongin, kok dari sadar elek. Ya boleh itu butuh juga boleh. Tapi kadang ada yang nggak sabar. Kira-kira sadar kayak bodoh. Saya ketika jadi pembimbing umroh, ada jamaah yang kehilangan sandal, mau ngambil sandal jamaah yang lain, ojo. Ranganti kau nih jalan cukup kayak kau pernah cukup hari, jadi dosa berantai bahaya. Wes berasa sandal. Ternyata sopir bisnya, Ustaz, saya punya sandal Ustaz. Iya, dikasih sopir bisnya, lalu jadi satu sandal. Nah setelah selesai, si Titor tak balik harus, kok Ustaz untuk jamaah jenazah, masya Allah. Nah ini artinya dosa kecil atau besar itu sesungguhnya masalah. Ada dosa yang kecil tapi karena dilakukan terus-menerus bisa jadi besar, atau dibanggakan, atau diviralkan, atau disiar-siarkan. Nah itu berbahaya. Intinya adalah kalau menurut saya ya, saya tidak tahu yang paling kecil apa. Imam Malik pernah mengatakan, sesungguhnya kami pernah melakukan di masa kami satu dosa sekecil sehelai rambut, tapi seolah-olah menjadi dosa besar. Saya ini malah dosa besar atau karena kok dipoles dengan berbagai macam. Nah intinya kalau saya ya berusaha kita merasakan kepekaan hati ketika melakukan kesalahan langsung istighfar. Itu aja. Boleh tadi definisikan keliru makanya. Ada seorang ulama mau berangkat sholat Jumat, sandalnya jebol. Astagfirullah, kok sandalku jebol? Astagfirullah, aku mau Jumatan radus. Nah, ternyata dia dihukum oleh Allah dengan sandalnya jebol karena dia tidak mandi mau sholat Jumat. Duit ATM jebol, rumah jebol, rasa sadar. Antara itu. Ini maksud saya ya orang itu nih kayak keren. Jadi mari kita pahami sesungguhnya di antara tanda-tanda melemahnya iman pada ketika keluargaku, kendaraanku, pembantu rumah tanggaku perilakunya jadi buruk. Jadi kafir. Kok biasanya sihir salah kok sakit. Nah ini berarti kita sedang ada masalah. Itu aja. Saya mau mengarani dosa paling cilik, terus diamalkan malah bahaya. Mendingan rata jawab. Ya. Intinya kita memiliki kepekaan.
segera diistighfari mawon. Itu nggih. Nah, teman. Ibu, untuk ibu barangkali ada ibu. Monggo Pak Yono. Pak Yono. Ya, di pembicara sebelumnya kemarin juga menyampaikan terkait bahwa ibadah terlama itu kan ibadah menikah ya, termasuk di dalamnya itu mendidik anak. Yang pertama terkait ketika pola di dalam mendidik anak antara ayah dan ibu itu berbeda. Dalam hal ini mungkin ayah lebih tegas, ibu lebih memanjakan dan seterusnya. Yang kedua juga ketika pola asuh di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Bahkan seringkali anak itu lebih nurut apa yang disampaikan gurunya dibandingkan yang disampaikan oleh orang tuanya. Itu barangkali kiat Ustadz menghadapi seperti itu gimana tadi? Kalau saya kiatnya adalah kalau seringkali kan kita ketika ada masalah itu mengkonfrontasikan. Konfrontasi itu kayak membenturkan. Saya punya metode ya, mensinergikan. Jadi kalau bapaknya mungkin tegas dalam prinsip, simpatik dalam penampilan, ibunya lembut, justru saling melengkapi. Kalau tegas kabeh anak harus sokong malah. Justru itu saling melengkapi. Kelemahan suami dilengkapi oleh kelebihan istri dan sebaliknya. Nah, cuma pentingnya adalah kita mengkomunikasikan. Misalnya ya, kita punya prinsip anak harus sholat tepat waktu, harus berusaha menjaga akhlak. Nah, ketika kita menitipkan di sekolah, ketika menitipkan di tempat mbahnya, dikomunikasi, Mbah, Putri, Yanti, niki biasanya lari-lari niki sholatnya tepat, tolong dilinting. Nah, artinya apa? Mengkomunikasikan visi-visi keluarga kita kepada keluarga yang lain, kepada orang tua atau kepada sekolah. Gus, anak saya di rumah seperti ini, tolong dijaga. Aku pernah juga ini pengalaman betul. Saya mengcoach anak sendiri, mengcoach itu ngajak gue kok rasa ngapal tuh, rasa matematika piye kok, mau mas muiso kan wong beda-beda kok ibu ya. Nah, gue jadi senengnya apa? Aku seneng ngapal Quran ini. Ya wes, gue tak mau Ustaz. Nah, saya sampaikan ke Ustaznya, Ustaz, anak saya ini senengnya ngapal Quran. Moga-moga nanti metode dia menghafal Quran bisa dibawa untuk mempelajari matematika. Dan ternyata betul bisa mengupgrade, meningkatkan matematika yang tadinya di bawah KKM bisa meningkat. Gara-gara apa? Menemukan kata kuncinya apa yang menjadi bahasa sekarang ya, passion anak. Semangatku menghafal Quran, iso digo semangatku belajar matematika. Nah, tugasnya waktu mengenali potensi putra putrinya, lalu dikomunikasikan pada guru atau ustadz-ustadzanya. Ustadz, anak saya ini suka baca loh. Maksud di sekolah nggak ada perpustakaan. Wah, bener loh. Ya Ustadz nyumbang, boleh tak sumbangin. Nah, jadi ada komunikasi yang baik. Nah, ini insya Allah menarik kalau kita masing-masing berlapang dada untuk saling mengisi di antara kita, saling sinergi bukan membenturkan. Dan itu ya insya Allah, misalnya ini penting juga. Istri saya sudah kasih tahu atau menasihati anak, saya harus diam, nggak boleh. Ibu nasihati bapak, lah anaknya bingung kok. Karena bapak diserang, dibombardir. Nah, ibu menasihati bapaknya menang. Paling best. Aku bodoh, idem, meledak. Mana ngajak malu, pandani aku ini. Ada diceramai, makanya kalau ada pas lulusan sekolah, anak-anak lulus, hadirlah pengajian akbar di rumah. Karena ceramah dari bapak 1 jam, sama ibu 1 jam. Anaknya dari stres, rawani boleh. Nah, makanya kalau ibu yang menasihati, bapaknya menang. Bapak yang menasihati, ibu yang menang. Kayak kita nyolek, diumbe, selesai. Jangan dua-duanya menasihati. Itu insya Allah itu keluarga yang kompak. Kemarin kami juga memberikan terus di sebuah pondok pesantren juga bagaimana menjadi ayah ibu yang kompak, artinya bersinergi satu sama lain, bukan malah membuat anak terpojok. Karena mungkin anak dinasihati bapaknya dengan tegas dan ibu cukup memberikan lulusan selesai. Nah itu ya, mungkin nanti diperankan jangan sampai anak itu malah tidak punya tempat untuk bernaung. Dan memang seperti itu, ayah memberikan arah. Karena gini, kalau ada anak saya bermasalah, bingkai ada anak-anaknya. Karena apa? Ayah adalah kepala sekolah, tugasnya memberikan arah, memberikan visi. Nanti Umi yang melengkapi tapi dengan cara bahasa Indonesia. Selesai. Nah ini penting. Nah
makanya tadi suami istri juga selalu sering jagongan. Makanya anak itu senengnya, bapak ibu juga seneng satu kumpul-kumpul, sing nomor loro makan-makan, sing nomor telu jalan-jalan. Nah, itu perlu dilakukan soal bahagia sampai surga Allah. Nah, kan mah dan dipraktekke. Matur enggak. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada ibu-ibu? Cukup ya? Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kajian rutin Sabtu sore pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, mengambil judul bersama ayat meraih jannah yang baru saja disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Solihin Abu Izzuddin, Dai Nasional dari Semarang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan dilanjutkan dengan diskusi sangat bermanfaat bagi kita sekalian, sekaligus untuk menata kembali tata kehidupan kita baik di rumah, di lingkungan maupun di masyarakat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita akhiri kegiatan pada sore hari ini, mengingatkan kembali bahwa besok pagi dari Ahad tanggal 5 Februari 2023, Dewan Kemakmuran Masjid Husnul Iman ini ada kegiatan kuliah subuh bersama Ustadz kita yang hadir pada sore hari ini, dan besok dilanjutkan untuk kuliah subuh, kemudian syuruk, lalu dahar bareng Ustadz bareng Kiai. Atan G, Bapak Ibu G. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Pak Alwi selaku pemandu acara. Mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Syukur qadur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.